Setelah 150 tahun, baru tahun ini ada tahanan yang berhasil lolos dari penjara dengan penjagaan terketat di Amerika. David Sweat dan Richard Matt kabur melalui ruang instalasi yang ada di belakang sel mereka. Persis seperti film pelarian dari penjara. Dua narapidana kabur dari penjara terketat, Maximum Security, Clinton Correctional Facility, New York. David Sweat, narapidana hukuman seumur hidup. Dia dihukum karena membunuh polisi. Sweat memberondong polisi lebih dari 20 kali tembakan. Richard Matt dipidana 25 tahun penjara karena membunuh mantan bosnya dan memotong-motong jenazahnya. Keduanya punya catatan kriminal yang banyak. Pelarian pertama dari penjara dengan penjagaan terketat sejak tahun 1865. Jadi ini adalah upaya luar biasa dan bila kita lihat apa yang mereka lakukan, sangat luar biasa. Mereka menembus saluran sangat terukur. Juni tanggal 6, 2015, Amerika gempar. Belum pernah ada narapidana yang lolos dari penjara ketat ini. Dua pembunuh ini dikenal berbahaya. Dinding penjara berlapis baja digergaji, lalu turun 4 lantai melalui ruang perawatan listrik dan pembuangan. Lagi-lagi mereka menggergaji saluran buang yang terbuat dari besi baja, lalu muncul di saluran yang tembus ke jalan raya. Dinginnya pembunuh ini, mereka lalu meletakkan gambar kartun bertuliskan sindiran, "Have a nice day." Pagi ini saat penghitungan penghuni pukul 5.30 pagi, 2 sel yang bersebelahan kosong. 2.000 lebih polisi diterjunkan, mencari, menyisir area, dan segala kemungkinan. Polisi juga menahan pegawai penjara Joyce Mitchell. Ujung-ujungnya Mitchell mengakui dia membantu pelarian. Dia juga yang menyelundupkan sepotong gergaji yang diselipkan pada daging untuk narapidana. Mitchell memiliki hubungan asmara terselubung dengan Sweat. Pada hari pelarian, seharusnya Mitchell menjemput 2 pelarian, tapi dia sangat gugup sehingga harus ke rumah sakit karena sangat panik. 3 minggu pelarian, Richard Matt tertembak di kepala. 2 hari kemudian, Sweat berpapasan dengan polisi secara tak sengaja. Sweat lari, lalu polisi menembaknya dan tertangkap. Jaraknya hanya kurang dari 3 km dari perbatasan Kanada. Hampir saja lolos. Jejak Matt dan Sweat terdeteksi dari sebuah tempat istirahat saat berburu. Pemiliknya, John Stockwell, melapor ke polisi setelah melihat rumah istirahatnya berantakan. Di kabin ini tersedia pengatur suhu, air, dan stok makanan. Bahkan di kabin tersedia minuman keras dan senjata. Surga sementara bagi pelarian. Siapapun orangnya, ada yang lari dari arah belakang rumah. Milik tahu karena mendengar suara dari arah semak-semak. Di rumah ini, kedua narapidana bertikai. Sweat ingin pergi. Matt ingin tetap di sini. Dia bilang, kalau ada orang datang, kita bisa hadapi. Kita bisa bunuh atau jadikan sandera. Mereka kabur secepat mungkin. Beberapa barang tercecer dari tas Richard Matt, pasta gigi, sikat gigi, alat cukur, dan barang pribadi lain yang kami lacak DNA-nya dalam 24 jam. Temuan ini membuat kami lebih fokus dan meningkatkan semangat pihak yang terlibat. Keduanya lalu berpisah dan menemukan nasib yang berbeda. 3 minggu pelarian, 1 ditangkap, 1 mati.
Mereka merencanakan pelarian ini selama 6 bulan, dan selama 6 bulan tersebut, Richard Matt harus menguruskan badannya agar bisa lolos di saluran semacam ini. Hanya cukup untuk 1 orang. Dari Washington DC, untuk liputan Kriminal Buser. Salam SCTV.